Alika Fitri Nurfatia dari SDN Bareng 3 Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Alika Fitri Nurfatia, umur 10 tahun, kelas 5 SD dan bersekolah di SDN Bareng 3 Malang. Kali ini, aku akan bercerita tentang Indonesia, Ibu Pertiwiku yang tangguh. Teman-teman, pandemi COVID-19 telah merubah segalanya. Merubah kebiasaan dan keseharian kita, merubah tatanan hidup kita semua. Aku tahu tentang COVID-19 ini awalnya dari percakapan dengan teman-temanku, dari berita di televisi, dan dari cerita ibu guru serta ayah bundaku. Awalnya, aku belum paham apa dampaknya bagi kita semua. Aku baru menyadarinya ketika tiba-tiba aku harus bersekolah dari rumah. Kemudian, semua orang juga harus membatasi diri dalam berinteraksi. Ayahku juga harus mengerjakan pekerjaan kantor dari rumah. Dan hampir seluruh jalanan senyap karena ada pembatasan sosial. Aku sangat sedih karena aku tidak bisa bertemu, bermain dengan temanku di sekolah, berjumpa dengan bapak ibu guru untuk belajar bersama dalam kurun waktu yang kita semua tidak tahu entah sampai kapan. Kita semua harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Membatasi keluar rumah hanya untuk hal-hal yang sangat perlu, menjaga jarak apabila terpaksa harus berinteraksi, memakai masker, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Dalam sedihku, aku sadar, Indonesia saat ini sedang diuji. Kita tidak boleh hanya bersedih. Kita tidak boleh berpangku tangan. Indonesia pasti bisa mengatasi masalah ini dengan semangat persatuan seluruh rakyatnya untuk mau bangkit dari krisis ini. Ayahku menjelaskan, bukan hanya Indonesia yang mengalami krisis ini, tetapi juga hampir seluruh negara di dunia yang dilanda COVID-19. Walaupun begitu, bangsa Indonesia tidak lantas menyerah. Pemerintah kita pun tidak tinggal diam dan terus mencari jalan keluar. Tugas kita sebagai rakyat adalah mendukung, melaksanakan, dan menaati program yang sudah dibuat oleh pemerintah. Di antaranya yaitu disiplin menaati protokol kesehatan dan mengikuti program vaksin sehingga pandemi ini dapat segera berakhir. Sedikit demi sedikit aku mulai bisa beradaptasi dengan keterbatasannya di situasi. Walau di rumah saja, aku tetap semangat berdaya dan mengasah diri. Selama masa pandemi, alhamdulillah aku masih bisa berprestasi dengan mengikuti beberapa kompetisi. Nah, dari penjelasan ayahku, aku mulai paham situasi yang sedang dihadapi Indonesia saat ini. Karena COVID-19, terpaksa sebagian kegiatan ekonomi masyarakat yang menimbulkan kerumunan harus dibatasi untuk mengurangi tingkat penyebaran. Kegiatan industri juga banyak yang terhenti. Akibatnya, banyak orang kehilangan pekerjaan. Kehilangan pekerjaan membuat orang-orang tidak punya penghasilan. Akhirnya, kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi menurun. Hal inilah yang menyebabkan kegiatan perekonomian terganggu. Betapa berat ujian Indonesiaku. Namun dari semua keadaan ini, aku yakin kita semua pasti bisa menghadapi. Dengan bersatu, mendukung semua program pemerintah untuk perbaikan, saling bahu-membahu untuk bersama bangkit, Indonesiaku pasti bisa melalui. Indonesia, kau adalah ibu pertiwiku yang tangguh. Kami lahir dari rahimmu, kami tumbuh dalam asuhanmu, dan sekarang kami pun akan berjuang bersamamu. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu, dan Indonesiaku bisa tersenyum kembali. Teman-teman, kita semua sangat berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir, hingga kita bisa ke sekolah lagi,
berjumpa dengan teman dan bapak ibu guru untuk belajar dan bermain bersama. Aku juga berharap perekonomian bisa segera membaik hingga pedagang kecil bisa kembali berjualan. Pengusaha UKM dan industri bisa menjalankan usahanya kembali, dan lapangan kerja terbuka luas hingga tidak ada pengangguran di bumi Ibu Pertiwi. Teman-teman, karena tempaan ujian pandemi COVID-19, kita jadi belajar betapa berharganya kebersihan dan kesehatan. Kelak, jika pandemi sudah berakhir, sedapat mungkin kita tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dan pola hidup sehat. Dan kita pun belajar untuk tidak pernah menyerah menghadapi segala ujian, karena Indonesia adalah Ibu Pertiwiku yang tangguh. Demikianlah teman-teman cerita dariku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.